Hai, balik lagi di series review. Kali ini kita akan membahas series It Welcome to Derry episode ketiga. Sebagai pengingat, di episode sebelumnya Lily memberitahu kepala polisi kalau Hank ada di teater sehingga ditangkap. Sementara tentara menemukan sebuah mobil yang terkubur. Apa yang akan terjadi di episode kali ini? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal episode ketiga, kita akan berada di Derry di tahun 1908. Saat ini sedang ada sebuah festival yang tentunya akan dipenuhi orang-orang. Bocah ini adalah General Shaw saat ia masih kecil. Ia datang bersama ayahnya namun ia berkeliaran sendiri. Di sana banyak permainan menyenangkan namun perhatian Shaw tertuju pada sebuah pertunjukan manusia aneh. Shaw diizinkan masuk walau tak memiliki uang. Di tenda ini Shaw menyadari kalau temanya menakutkan. Di sana ia melihat banyak orang-orang aneh seperti dua perempuan yang memiliki usus yang menyambung. Namun perhatian Shaw tertuju pada ruangan lain yang tak banyak dikunjungi orang. Don't be afraid. Come closer. Di sebuah ruangan yang gelap ia melihat seorang pria tua yang memintanya mendekat. Shaw sangat takut namun ia memberanikan diri untuk mendekat. Kemudian pria tua ini menyalakan korek dan menunjukkan sebelah matanya yang bolong. Shaw sangat takut sehingga ia berlari keluar dan bertemu dengan ayahnya. Ayah Shaw baru memenangkan permainan dan hadiahnya adalah ketapel yang ia berikan pada Shaw. Waktu berlalu mereka pulang dengan menggunakan mobil. Namun di tengah perjalanan mobil mereka mogok. Ayah Shaw memintanya membeli air dari orang yang berdagang. Mereka adalah orang suku Indian yang menjual air seharga 5 sen. Masalahnya, Shaw hanya punya 3 sen dan untuk menutupi kekurangannya, ia memberikan ketapelnya. Anak perempuan ini bernama Rose dan mereka seumuran. Karena pertemuan ini, Shaw dan Rose berteman dan sering bermain. Suatu hari mereka bermain kejar-kejaran. Shaw memasuki hutan padahal Rose sudah melarangnya namun Shaw tak mendengarkannya. Shaw tak sadar kalau Rose tak mengejarnya ke dalam hutan. Saat berhenti, Shaw baru sadar kalau ia sendirian. What do you want? Di balik pohon, ia melihat pria tua yang ia lihat di festival sebelumnya. Shaw semakin takut apalagi pria tua ini semakin mendekat namun Shaw tak bisa berlari. Ia membawa sebuah kayu untuk berjaga-jaga. Hello. Tiba-tiba pria tua itu di dekatnya sehingga Shaw melarikan diri. Pria tua ini sangat tinggi dan terus mengejar Shaw sehingga Shaw tak bisa berhenti. Namun sayangnya ia terjatuh dan berhasil di pojokan. Di saat yang sama, Rose datang menembakkan batu dengan ketapel pada monster itu. Monster itu mengeluarkan darah namun anehnya bukannya jatuh, darahnya malah melayang. Shaw bergerak cepat dengan melarikan diri bersama Rose. Mereka berhasil keluar hutan tepat waktu dan Rose langsung tenang. Ia memberitahu Shaw kalau makhluk itu entah kenapa tak bisa keluar hutan. Shaw sadar kalau Rose tahu tentang makhluk ini namun Rose tak ingin memberitahunya. Suatu hari setelah mereka bermain, Shaw memberitahu kalau ayahnya dipindah tugaskan sehingga ia dan keluarganya akan pindah keluar kota. Rose mengembalikan ketapel Shaw agar ia bisa mengingatnya. Shaw berjanji kalau ia tak akan melupakan Rose. This place has a way of making people forget, even if they don't want to. Namun Rose berkata kalau tempat ini punya cara aneh yang bisa membuat orang yang pergi lupa dengan tempat ini. Kembali ke masa sekarang. Ternyata di rumah sakit jiwa, Lily tidak dirawat lama karena ia memang tidak gila. Hari ini Lily akan dibebaskan. Saat ini Lily sedang bersama salah satu perawat. Lily bercerita kalau ia merasa bersalah karena ayah Ronnie dipenjara karenanya. Jika Lily memberitahu polisi apa yang sebenarnya ia lihat, maka ia akan dikirim kembali ke sini. Lily bertanya apa yang perawat akan lakukan jika ia ada di posisinya. Perawat menjawab kalau orang lebih mempercayai apa yang bisa mereka lihat sendiri. Di tempat lain, karena ulah Lily, ayah Ronnie yang bernama Hank dipenjara walau tidak ada buktinya. Kepala polisi menemuinya dan memberinya sebuah rokok. Rokok ini bukan merek yang biasa Hank gunakan. Kepala polisi tidak memiliki bukti namun ia sangat mencurigai Hank. Ia bertanya di mana Hank saat kejadian terjadi dan Hank menjawab kalau ia ada di rumah. Namun kepala polisi menjawab kalau Hank berbohong karena ada saksi mata yang melihat Hank di luar saat kejadian. Polisi memeriksa dan menemukan rokok dengan merek yang biasa Hank gunakan.
Hank bersumpah kalau ia tidak di teater, namun ia juga tidak bisa membuktikan kalau ia di rumah malam itu. Keesokan harinya, Ronnie sekolah dan orang-orang sudah tahu kalau ayahnya ditangkap. Di lokernya bahkan sudah ditulis hinaan untuk Ronnie, namun ia tak bisa melakukan apapun. Orang-orang tak tahu kebenarannya, namun karena ayah Ronnie ditangkap, jadi mereka pikir Hank memang pelakunya. Doesn't seem like the kind of person that would have been raised by a killer. Namun bagi Will, Ronnie tak terlihat seperti anak yang dibesarkan seorang pembunuh. Ronnie ke kamar mandi untuk membersihkan tangannya dan tak lama kemudian Lily menemuinya untuk membantu. Ronnie masih marah pada Lily dan tak ingin bicara. Lily berkata kalau ia akan memberitahu polisi apa yang sebenarnya terjadi. Namun Lily kembali dikirim ke rumah sakit jiwa, jadi orang-orang akan berpikir kalau ia masih gila dan tak akan ada yang mempercayainya. Jika mereka ingin memberitahu yang lain, mereka butuh bukti untuk memperkuat statement mereka. Lily ingin memfoto monster ini karena Pennywise sudah menunjukkan diri lebih dari sekali. Ini bukan rencana mudah dan masalahnya mereka tidak bisa mencetak fotonya. Di tempat lain, General Shaw diberitahu kalau dari mobil yang mereka temukan tidak terdapat apa yang ia cari. Dari mobil itu hanya ditemukan lubang peluru dan noda darah atas pembantaian yang terjadi di tahun 1935. Sepertinya inilah yang dimaksud dengan gambar orang saling menembak di opening. Anak buah Shaw sudah mencari tahu dan di tahun itu dikabarkan ada yang melihat Pennywise dalam salah satu bentuknya. Sepertinya yang dicari Shaw adalah Pennywise. Shaw pikir kalau kemampuan Dick asli dalam mencari Pennywise namun jangkauannya terbatas. Shaw memberi perintah agar Dick dibawa terbang untuk mencari dari langit. Bawahannya pikir ini ide buruk karena Leroy adalah kunci dari misi ini dan jika sesuatu terjadi padanya, rencana ini bisa gagal total. Namun Shaw menunjukkan sebuah kotak yang ia pikir bisa membantu Dick. Di tempat lain, Dick sedang bersama tentara kulit hitam lainnya. Karena mereka kulit hitam, mereka diberi tempat yang tak layak bahkan bocor saat hujan. Tak lama kemudian Dick dipanggil untuk menjalankan misi. Di sore hari, Paulie dan Leroy diberi tugas untuk membawa Dick terbang kemanapun yang ia mau. Paulie dan Leroy tidak tahu apa yang mereka cari, namun mereka hanya perlu mengikuti arahan Dick. Dan hanya mereka bertiga yang akan terbang. Leroy bertanya apa yang Dick bawa, namun Dick menjawab kalau ia tak akan mengerti. Leroy membuka kotak pemberian Shaw yang ternyata adalah ketapel yang digunakan Rose menyerang Pennywise di awal episode. Entah bagaimana Dick bisa memiliki kemampuan untuk terhubung dengan benda yang pernah terkoneksi dengan Pennywise. Saat menyentuh ketapel itu, Dick langsung tahu kemana mereka harus pergi. Kemudian Dick menutup matanya dan mulai bergumam. Leroy dan Paulie memanggilnya, namun Dick mengabaikan mereka. Leroy memberitahu pusat kalau Dick tak responsif, namun pusat memintanya terus melanjutkan misi. Tiba-tiba Dick berdiri dan mulai berjalan di dalam pesawat. Di lantai, Dick melihat banyak air karena saat ini ia sedang dalam pengaruh ilusi. Tiba-tiba sebuah pintu bunker menutup yang menunjukkan kini Dick berada di sebuah tempat yang gelap. Ia melihat sebuah pintu dengan gambar dan nama Pennywise. Who are you? Pintu itu terbuka dan dari dalamnya ia melihat mata Pennywise yang bertanya siapa Dick. Tiba-tiba banyak mainan yang jatuh dari atas. Saat melihat ke atas, ia melihat banyak orang yang melayang yang merupakan orang yang Pennywise culik. Salah satunya dikenali sebagai neneknya. Neneknya mendekatinya dan menyarankannya untuk pergi dari tempat ini. Dick membuka pintu bunker, namun ternyata saat ini ia sedang membuka pintu pesawat. Dick ingin melompat, namun untungnya Leroy berhasil memeganginya, kemudian Dick mendapatkan kembali kesadarannya. Tentunya Dick dibawa kembali ke markas. Shaw menanyakan kabarnya dan Dick secara fisik baik-baik saja. Dick memberitahu kalau ia melihat Pennywise, namun masalahnya Pennywise juga bisa melihatnya. Shaw memuji kinerja Dick hari ini dan berkata jika ia butuh sesuatu, ia hanya perlu memberitahunya. Tanpa ragu, Dick meminta agar ia dan temannya diberi tenda yang layak. Selain itu, dengan apa yang baru terjadi, Dick pikir seharusnya Pennywise tidak bisa melihatnya sehingga kini ia pikir kalau misi ini adalah kesalahan besar. Mendengar ini, Shaw hanya tersenyum kemudian pergi. Di tempat lain, kumpulan kaum Indian seperti Rose tidak suka dengan penggalian yang dilakukan tentara dan sedang membahasnya. Rose diberitahu keponakannya kalau mobil yang ditemukan Shaw adalah dari tahun 1935 milik orang bernama Al Bradley. Keponakan Rose pikir mereka harus melakukan sesuatu secepatnya, namun Rose melarang keponakannya ikut campur. Kemudian Rose menyarankan ketua suku untuk mengajukan keluhan resmi pada pemerintah. Mereka tahu kalau ini sia-sia karena Rose belum ingin menghentikan penggalian itu sebelum ia tahu apa yang mereka cari.
Waktu berlalu, Shaw pergi ke sebuah toko antik yang ternyata milik Ross. Mereka sudah lama tak bertemu, namun mereka saling mengenal. Before I got here, I didn't remember you at all. Shaw berkata sebelum ia tiba di sini, ia tidak mengingat apapun tentang Ross atau Derry. Ross tidak terkejut karena sudah terbiasa mendengarnya. Ternyata alasan Shaw kembali mengingat Ross adalah karena surat keluhan yang dibuat Ross yang membuat Shaw mengingatnya. Ross langsung bertanya apa yang tentara sedang cari. Shaw berbohong dengan berkata ia sedang survei tanah untuk memasang pipa air. Ross dan orang-orangnya tidak ingin Shaw menghancurkan kawasan makam suci di sana. Itulah kenapa Shaw ingin bekerja sama agar ia tahu wilayah mana saja yang harus dihindari. Sementara itu, Rich dan Will sedang berada di sebuah restoran. Will adalah anak yang mencintai sains, sementara Rich adalah anak yang mesum. Yang ia ingin selalu bicarakan adalah wanita. Tak lama kemudian, Ronnie dan Lily menemui mereka. Ronnie pikir kalau Will adalah orang terpintar yang ia ketahui sehingga ia ingin tahu apa Will bisa mencetak foto. Will mungkin bisa melakukannya, namun tentunya kenapa ia harus melakukannya. Kemudian mereka pergi ke lokasi base camp di dekat airbase. Rich dan Will diberitahu apa yang sebenarnya terjadi, namun tentunya itu tak mudah dipercaya. Mereka tak tahu kapan Pennywise akan muncul dan bagaimana memfotonya. Rich berasal dari Kuba dan pamannya adalah seorang pendeta. Saat di sana, katanya orang sering menggunakan roh jahat untuk digunakan mensantet orang. Rich pernah diceritakan bagaimana cara memanggilnya sehingga mungkin dengan cara yang sama mereka bisa memanggil Pennywise. Di tempat lain, Leroy menggunakan Dick untuk makan malam di rumahnya bersama Charlotte. Bersama Charlotte, mereka tidak membicarakan apa yang baru saja terjadi, melainkan hanya sesuatu yang sederhana. Karena yang makan hanya mereka bertiga, Dick bertanya di mana Will dan Leroy menjawab ia sedang menginap di rumah temannya. Setelah makan, mereka merokok di luar. Leroy berkata kalau ia tak pernah memberitahu Dick kalau ia punya anak. Dick menjawab kalau mungkin ia mendengarnya dari orang lain. Leroy langsung bertanya apa yang sebenarnya terjadi di pesawat sebelumnya. Dick menjawab kalau ia seperti neneknya, yaitu bisa melihat tanpa harus melihat. Leroy memberitahu saat Dick menanyakan Will, ia merasakan sesuatu di kepalanya. Dan rasa ini sama seperti saat ia diserang dan ia pikir kalau Dick adalah salah satu yang menyerangnya. Di tempat lain, Ronnie, Lily, Rich, dan Will sedang di pemakaman. Mereka menyalakan beberapa lilin seperti perintah Rich. Rich meminta mereka berpegangan tangan, namun masalahnya sebenarnya Rich juga tak tahu apa yang mereka lakukan. Rich hanya berteriak dalam bahasa Spanyol, kemudian mereka hanya menunggu. Rich mengaku kalau ia hanya mendengar dari sepupunya dan bukan dari pamannya langsung. Kini Ronnie dan Lily pikir kalau Rich berbohong dan semua ini tak ada gunanya. Ronnie ingin pergi sehingga Lily mengejarnya. Mereka pulang dengan sepeda malam-malam di pemakaman. Tiba-tiba sebuah patung bergerak yang artinya Pennywise sudah ada di sini. Pintu keluar pemakaman terus menjauh dan mereka tak bisa keluar pemakaman. Tiba-tiba tanah hancur sehingga mereka harus mencari jalan lain. Muncul banyak hantu yang melayang mengejar mereka. Lily memegang kamera dan memfotonya, namun kameranya tersangkut ranting pohon. Will dikejar hantu Suzy, kemudian ia terjatuh ke dalam lubang. Sementara Ronnie berhasil mendapatkan kamera, kemudian mengambil foto. Ada hantu yang muncul dan membuatnya terkejut sehingga menjatuhkan kamera. Namun untungnya Rich muncul untuk membawa kamera itu. Sementara itu, Will terjatuh namun ia masih hidup. Ia melihat Rich yang menjatuhkan kameranya, kemudian ia memungutnya. Rich, Lily, dan Ronnie berhasil keluar pemakaman, namun Will masih di sana. Will ingin pergi, namun ia melihat sesuatu dari dalam bangunan yang runtuh. Bukannya pergi, ia malah penasaran sehingga memeriksanya. Di sana ia melihat sesuatu, kemudian mengambil foto, lalu keluar pemakaman secepatnya dengan selamat. Setelah keluar pemakaman, Pennywise tak mengejar mereka lagi. Kemudian mereka pergi ke sekolah lewat jendela. Mereka pergi ke lab untuk mencetak foto. Will bisa mempelajari cairan apa yang dibutuhkan sehingga mereka bisa mencetak foto. Saat diperiksa, mereka bisa melihat foto hantu yang mereka ambil. Namun dari foto yang Will ambil, yang mereka lihat adalah Pennywise dalam bentuk badutnya. Dan dengan begitu, episode ketiga pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Mimin sangat suka sama cerita di awal episode ini. Tapi pas masuk ke tengah seperti biasa masih kebanyakan ngobrolnya. Udah 3 episode Pennywise muncul setidaknya 2 kali. Jadi sepertinya tiap episode bakal ada Pennywise setidaknya 2 kali. Pas yang ditemui Shaw itu memang serem banget.
Tapi masih bagusan episode pertama, jadi untuk episode ketiga Mimin kasih rating 9/10. Apa kalian setuju sama rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di episode berikutnya.